Berbagai produk di rumahmu ternyata nggak cuma punya satu fungsi loh. Ada banyak fungsi lain yang mungkin belum kamu ketahui. Dan kita akan membahas beberapa di antaranya, plus barang sehari-hari lain yang selama ini luput dari perhatianmu. Oke, langsung aja kita mulai. Banyak gunting dapur masa kini punya lubang bergerigi di tengah gagangnya. Kamu bisa menggunakannya untuk motongin bumbu dari ranting kerasnya seperti daun thyme, rosemary, dan kucai. Dengan begini, kamu bisa lebih hemat waktu daripada cuma metikin satu persatu dengan tangan langsung. Kamu juga bisa memakainya untuk metik bunga mawar. Tapi jangan lupa, ilangin dulu duri tajamnya ya. Pembuka kaleng soda bisa dibalik loh. Kamu bisa masukin sedotan ke situ tanpa perlu memeganginya saat kamu minum. Pembuka yang nggak lepas ini sebetulnya menggantikan tab cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 1960-an. Tahun segitu, kamu udah lahir belum? Nah, tab seperti ini bisa sangat runcing dan gampang terselip, sehingga bisa membahayakan orang lain. Tapi di zaman now, tab ini bisa dikasih sedotan. Kamu juga bisa meniup gelembungnya dan bikin minumanmu tumpah-tumpah. Saat beli baju baru, kamu pasti pernah nemu kantong plastik berisi kancing serep dan potongan kain kecil kan? Meski bisa dipakai untuk menambah lubang, kain ini juga bisa nunjukin efek pembersih pakaian pada bahan khusus. Selain itu, kamu bisa ngetes siklus pencuciannya sebelum benar-benar nyuci pakaian barumu. Tapi kalau kamu mau ngelap ingusmu pakai kain ini, aku nggak bisa ngelarang atau memintamu sih. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang. Sejumlah obeng punya gagang segi 6 yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci Inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu nggak perlu ngeluarin banyak energi kan? Sebagian dari kita tentu nggak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita nggak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi nggak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku. Tapi jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi kalau kamu tetap ngeyel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak. Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan take away dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan anti bocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian. Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita keluar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya.
Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pita meteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain kan? Jepit rambut punya lekukan di salah satu sisinya agar rambutmu bisa terjepit kuat. Aneh juga ya. Pasang bagian yang lurus menghadap ke atas dan yang berlekuk mengarah ke bawah ya. Aksesoris ini dinamakan dengan bobby pin dalam bahasa Inggris karena pada tahun 1920-an gaya rambut bob sangat populer. Padahal pin ini sudah ditemukan sejak abad ke-19. Meski gaya rambutnya sudah ketinggalan zaman, pinnya masih digunakan loh. Oh iya, kalau kamu mau mandi, sebaiknya lepas dulu semua jepit rambutmu ya, biar nanti nggak nyangkut di tangan. Kamu pasti pernah ngelihat bintik-bintik hitam berpola di tepian kaca mobil dan bus kan? Nah, itulah yang disebut dengan frit atau cat keramik. Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi kaca dari sinar ultraviolet. Frit ini juga mampu membuat permukaan kaca lebih kasar untuk memperkuat daya rekat. Kalau kamu ngelihat gumpalan lengket berwarna pink di pojokan, sebaiknya jangan dipegang deh. Itu pasti permen karet bekas. Bagian bawah gembok biasanya diberi lubang kecil dan jumlahnya bisa 1 atau 2. Lubang ini bisa ngeluarin tetesan air hujan yang terjebak di dalam gembok. Fitur pengering mini ini juga mampu mencegah karat atau beku di bagian dalam gembok. Dan kalau gembokmu macet, kamu bisa memasukkan produk berbahan minyak ke dalam lubang untuk melumasinya. Tapi kalau kamu kehilangan kunci gembok, kamu nggak akan bisa teriak-teriak lewat situ agar pintunya ngebuka. Sebagian kemeja punya kait kain di bagian punggung, dan fungsinya memang untuk menggantung kemeja. Kabarnya, kait ini pertama kali dipakai di kalangan angkatan laut agar mereka lebih gampang menggantungnya pada dinding. Kebanyakan mahasiswa tahun 60-an sering memasang kancing kemeja mereka sampai atas sehingga baju mereka sulit digantung. Makanya para desainer mulai masang kait ini di bagian punggung. Dan kalau kait ini dilepas, berarti para mahasiswa saat itu sedang menjalin hubungan serius. Tapi ceritanya lain lagi sih kalau teman mereka suka usil dan ngelepas kaitnya. Kan seru tuh kalau orang lain pada kepo. Kamu pernah penasaran gak sih saat ngelihat koin yang tepinya bergerigi? Kira-kira buat apa ya? Jadi, fitur ini merupakan peninggalan dari masa lalu saat nilai koin jauh lebih tinggi. Para pemalsu bisa gampang mengikis pinggiran koin, kemudian menjualnya sebagai koin emas atau perak biar dapat cuan. Gerigi ini dibuat agar kita lebih mudah ngebedain koin asli dengan koin yang sudah dikikis. Meski fitur ini sudah nggak diperlukan lagi, uang koin masih mempertahankan geriginya. Lagian, kalau kamu masuk angin, koin bergerigi kayak gini masih bisa dipakai untuk kerokan. Bener kan? Jangan lupa tontonin video sisi terangnya lainnya ya.